masukan dari teman sejawat ICU, dari sejawat anestesi? Kalau tidak ada dari ICU, eh, pertimbangan selanjutnya kita minta masukan dari sejawat ginjal hipertensi. Ya, selamat sore, Dok. Sore, Izin Dok. saya perwakilan dari bagian ginjal hipertensi, Dok. Saya Dr. Edi Setiawan, SP2. Untuk pasien Bapak Asep ini memang awal masuk ureum kreatininya dalam batas normal ya, Dok ya. Kemudian sejalan dengan perburukan, ureum kreatinin juga meningkat, dan saat itu kami putuskan untuk melakukan HD suportif ketika ureumnya di atas 300 dan setelah dilakukan evaluasi tidak juga perbaikan. Jadi setelah kita lakukan HD, kurang lebih sudah hampir 5 kali ya dok, dan hari ini juga kami masih melakukan hemodialisis. Pasien sih kecenderungannya dari kami masih haki ya dok ya, dengan DD akut on CKD, dengan status perbaikan saat ini. Terakhir ini kreatininya udah di 1,7, dengan IGFR sudah di atas 70%, tetapi ureumnya memang masih tinggi, di atas 126 ya. Jadi planning kami saat ini masih kami evaluasi dengan HD suportif hanya untuk uremianya saja. Jadi kami tidak melakukan penarikan lagi sih dok, hanya untuk cuci aja untuk problem uremianya. Mungkin dari kami sekian. Terima kasih Dokter Edi ya. Dok, izin bertanya, untuk masalah OAT-nya bagaimana? Kalau menurut dokter boleh, adakah kondisi tertentu OAT apa yang sehingga menjadi perhatian untuk pemberian dok dari sejawat ginjal? Kalau dari kami sejauh ini obat-obat yang kami berikan tidak ada yang mengganggu ke fungsi hati sih ya dok ya. Mungkin untuk hemodialisisnya juga tidak akan memperberat dari fungsi hatinya juga sih dok. Mungkin Oh, dari teman sejawat hepato mungkin dok ya bisa memberikan baik dokter. masukan. Berarti tidak ada masalah dok ya, kalau masalah OAT yang akan misalnya akan kita berikan, apakah ada pengawasan berarti ya, berarti nanti kita evaluasi lagi kembali ya, berarti ginjalnya dok ya? Iya, kalau untuk ginjal sendiri sih statusnya sudah perbaikan sih dok. Jadi kalau untuk Baik mau dokter. mulai OAT, ya pertimbangan dari untuk fungsi hati sendiri ya mungkin dengan kadar yang lebih dari 5 kali lipat ini, mungkin dari kami juga sarannya tunda ya mungkin ya dok ya, sampai perbaikannya. Baik Ya mungkin dokter. dari hati dok. Baik, terima kasih dok atas masukan dari sejawat ginjal. Mungkin selanjutnya saya minta masukan dari sejawat hepatologi. Ada teman dari sejawat hepatologi? Oke, mungkin belum sempat hadir. Selanjutnya dari rehab medik. Ya, mungkin juga belum, masih berhalangan. Gizi klinik. Oke, mungkin kita masuk aja ke narasumber kita, Dokter Putu Eka, spesialis penyakit dalam, konsultan paru dan medik kritis. Silakan dok untuk memberikan masukan terhadap kasus ini dok. Di itu dok hepatologi udah di ini ya tadi ditanyakan hepato udah hadir nggak hepatologi. Izin, izin dok, hepato kayaknya belum ada, apa belum hadir atau belum mengerti, belum masuk, jadi belum Kalau ada radiologi konfirmasi. tes radiologi Ya, halo dok. Izin dok tadi dok ya dok. tes radiologi itu termasuk yang di itu ya di list undangan ya.
List undangan yang kedua dok, yang pertama belum. Ya dokter. Oke. Dokter Albert Um, tadi mau memberikan masukan dari sejauh apa dok? Izin dok, saya tadi dari radiologi dok. Oh, Ya dok, baik baik. Silakan dok. izin dok kalau dari radiologi sih tadi dari kita memang cuma ada foto polosnya aja dok, seperti yang udah dijelaskan tadi. Kalau dari foto polosnya sih memang terlihat di ini yang tanggal 10, tanggal 13, 22 dan 31 dari sini kita bisa lihat progresi dari eh, infiltratnya dok, di mana di mulai tanggal 22 ini infiltratnya di kedua paru mulai terlihat dan di tanggal 31 mulai terlihat terutama di lapangan tengah bawah dok, untuk infiltratnya. Kurang lebih sih seperti itu aja dok kalau dari kami dok. Baik dokter. Dari sejawat hepato masih ada? Kalau tidak ada dari ICU, dari sejawat anestesi, mungkin dokter Eka bisa memberikan masukan dok. Kayaknya dari teman sejawat anestesi dengan hepato belum sempat hadir dok. ya, Dokter Hana itu kalau SGOT SGPT-nya gimana ya? Jadi secara apa timeline itu jadi meningkat setelah diberikan OAT atau tidak? Atau gimana ya coba timelinenya? Timeline peningkatan OTPT-nya. Eh, Baik dok, izin dok. Jadi sebelum dan melampirkan lagi ya dok. Izin dok. Awalnya pasien itu per tanggal 2 ini sebelum dimasukkan OAT diperiksakan itu SGOT SGPT -nya SGOT 73 GPT 22 dok. Pada saat itu per tanggal 2 dimasukkan pertimbangannya awalnya kan karena awal masuk itu sempat 181 dok. Pas diucek ulang tapi sudah turun dok di 73 SGOT 73 SGPT 22. Namun saat itu dilaporkan ke DPJP eh, karena pernah sebelumnya ada SGOT SGPT sempat tinggi. Jadi dibikinnya gimana ya dengan etambutol dulu dok. Nah setelah masuk tanggal 2 ini masuk OAT dok per tanggal 5 kemarin dok itu dievaluasi dan terjadi peningkatan hingga 500 dok. Nanti yang OAT masuk cuma etamutol aja ya. Etamutol aja ya. Etambutol dan levo sih dok, tapi memang levo sudah menjadi antibiotik pasien sejak tanggal 1 dok. Oke, berarti bukan yang ini ya, yang apa full dose ya. OAT bukan full dose ya. Iya Jadi dok. untuk peningkatan SGOT SGBT karena dili apa anti tuberkulosis ini bukan ya. Em, ada gini nggak apa viral viral marker di SMP? Aku lihat di mana ya? Baik dok. Eh, jadi untuk pemberian OAT-nya ini dapat kita berikan untuk lanjutannya dok ya. Tadi
Gimana data Oh, HBsAg TCV dok, pernah diperiksa nggak? mohon maaf, dok. Ada dok, HBsAg sudah pernah diperiksakan per tanggal 13 Juli dok. HBsAg non reaktif, anti HCV juga non reaktif dok. Sudah Ya, diperiksakan semua. oke. Yaudah gini aja. Ini sebenarnya peningkatan apa fungsi hatinya masih memang perlu minta bantuan juga dari tes hepatologi ya. Kira-kira apa sih penyebabnya? Apakah karena imbas obat ya? Jadi tidak hanya OAT saja, tapi kan juga kita di sini kan ada obat-obat lain yang dikasih ya, obat-obat lain. Em, apa namanya? Bisa juga kalau levofloxacin gitu kan, bisa juga ada di laporan khusus bisa menyebabkan liver toxicity. Terus itu voriconazole jadi diberikan ya? Atau gimana? Voriconazole. Izin kemarin memang sudah disarankan dok, cuma karena proses coding dan minta ACC juga ke bagian ke TS Tropik dok, jadi Hmm. baru per hari ini sih dok rencana Oh mau gitu. diberikan dok. Jadi belum diberikan ya. Itu juga voriconazole juga perlu hati-hati ya kan dia juga punya apa efek samping hepatotoksik itu. Terus dia selain apa hepatitis imbas Baik obat, dok. apakah ada yang lain apa hepatitis iskemik misalkan ini pasiennya shock shock atau gimana? Shock sepsis atau Iya dok, jadi Izin memang ini dok kelihatan terpasang dok. iya. Silakan dokter ada dok. Mohon maaf dok, izin terpasang ini dok, topangan dok. ya kalau kondisi apa shock juga bisa membuat ini ya apa peningkatan transaminase. Jadi itu ya yang penting hepatonya juga kita mohon ajak juga untuk evaluasi. Untuk OAT-nya karena lagi peningkatan SGD seperti ini kita masuknya yang ini dulu ya yang tidak hepatotoksik. Jadi etambutol boleh ya etambutol tiga. Ini kan pasiennya ada CKD on HD ya. Kreatinin berapa ya kreatinin terakhir? Izin dok, kreatinin terakhir itu 1,2 dok 1,2 ya. Itu kan berarti udah per bagus ya. tanggal 3. Ke tanggal 3. Iya dok, di sana perbaikan dok. Ya tadi kalau misalkan apa namanya perkembangan pasien membaik seperti yang disampaikan oleh TS Ginjal juga kalau di perkembangan pasien membaik tidak perlu HD berulang gitu ya, HD supported berulang dengan kreatinin yang stabil, etambutolnya itu bisa jadi daily dose ya. Kalau sekarang kan kita masih 3 kali per minggu ya, adjustment pada renal dose. Adjustment renal dose coba dipantau lagi ininya urin kreatininnya per 3 hari gitu. Kalau misalkan udah stabil, GFR di atas 30, kita masuk etambutolnya yang daily dose. Dengan streptomycin juga bisa daily dose ya. Jadi OAT-nya kalau menurut saya sih lebih baik etambutol dan streptomycin dulu. Dosisnya tergantung dari fungsi ginjal. Kalau EGFR di bawah 30 kita 3 kali per minggu. Kalau EGFR di atas 30 kita bisa ini bisa bisa daily dose ya, bisa sekali sehari. Dan kalau pasiennya ternyata masih butuh HD, kita masuk obatnya setelah HD ya. Setelah HD ya apa timing timing pemberian obatnya setelah HD. Jadi supaya tidak ikut terdialisis obatnya ya. Terus kalau INH menurut saya sih lebih baik depending tadi kan ada treatmentnya INH ya. Menurut saya INH depending dulu ya karena dia punya ada efek hepatotoksik jadi takutnya mengaburkan evaluasi kita ya evaluasi terhadap SGOT SGPT-nya. Nanti setelah SGOT SGPT-nya membaik itu nanti baru kita bisa ini ya re-challenge lagi masuk dengan rifampicin, dengan isoniazid, dengan pyrazinamide gitu ya nanti setelah SGOT SGPT-nya perbaikan eh, di bawah 2 kali lipid upper limit ya 2 kali upper limit normal. Mungkin dari saya itu ya dok. Makasih. Baik dokter, terima kasih atas masukannya. Jadi untuk kasus ini perhatian dokter untuk dokter Hana sementara
INH depending sambil kita evaluasi SGT SGPT, kemudian akan memantau SGT SGPT untuk pemberian etambutol yang akan dipertimbangkan untuk daily dose dan bersama streptomycin. Tapi Dokter Hana tetap harus berkoordinasi dengan teman sejawat hepato ya untuk rencana pemberian kita. Karena dari teman sejawat ginjal tadi sudah menyampaikan memang ada perbaikan. Baik dokter, mungkin itu saja. Kira-kira ada masukan untuk kasus ini lagi? Kalau tidak ada, kita pindah ke kasus kedua, Tuan Rohendi yang akan dibacakan oleh Dokter Lisa atau Dokter Kristika. Silakan dokter. Dokter Lisa masih putus-putus dok. Dokter Lisa, tolong itu soalnya masih putus-putus dok. ROS yang ngomerin. Izin dok, apakah sudah? Sudah dok. Izin dok, apakah sudah Iya. lebih jelas? Sudah dok. Baik dok, izin saya mulai TB meeting pada hari ini. Berikut adalah identitas pasien Tuan R yang lahir di 15 Juli 1980 dengan usia 44 tahun. Dengan penjaminan JKM, pekerjaannya sebelumnya adalah pedagang pasar. Pada saat perawatan, pasien dirawat di kamar 704E. Keluhan utama pasien yang membawa pasien ke rumah sakit adalah lemas seluruh badan, memberat sejak 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Berikut adalah riwayat penyakit pasien, dok. Pertama, ketika 7 tahun sebelum masuk rumah sakit, pasien mulai merasa perut semakin mengeras dan badan kuning serta BAK yang pekat. Lalu pasien berobat di rumah sakit Medicare, dikatakan adanya pembesaran hati dan limpa, curiga ke arah keganasan darah oleh karena leukosit meningkat. Lalu pasien dirujuk dan berobat ke area Sukabumi, dilakukan CT scan abdomen dengan hasil sirosis. Pasien tidak berobat, dan pasien mengalami penurunan berat badan 10 kilo dalam 3 bulan terakhir, yaitu dari 80 kilo menjadi 70 kilo. Pada saat kejadian tersebut, pasien tidak ada riwayat perdarahan. Lalu ketika 10 bulan sebelum masuk rumah sakit, September tahun 2023, pasien mengeluhkan adanya batuk lama disertai keringat dingin saat malam hari. Lalu pasien berobat ke rumah sakit Ciawi dan dilakukan pemeriksaan lab dan radiologi dan dijumpai hasilnya HB3 dan gambaran hasil ronsen yang menyerupai ke arah TB paru. Sehingga pasien didiagnosa berdasarkan gejala klinis dan hasil radiologi yaitu TB paru. Dan pasien mulai mendapatkan pengobatan OAT dengan fixed dose 1 kali 3 tablet sesuai dengan berat badan dan transfusi PRC. Pada saat ini pasien mulai mengalami penurunan berat badan lagi dalam 3 bulan menjadi 20 kilo dari 70 kilo menjadi 50 kilo. Lalu pasien mulai fase lanjutan di bulan April tahun 2024 dengan 1 kali 3 tablet. Pasien mengaku bahwa pasien rutin minum obat. Lalu 4 bulan sebelum masuk rumah sakit, yaitu bulan Maret 2024, pasien mulai sering dirawat di Rumah Sakit Puncak Cisarua oleh karena HB yang rendah dan adanya cairan di paru. Sudah dilakukan penarikan cairan di Rumah Sakit Cisarua pada tanggal 27 Maret sekitar 1 liter di paru kiri. Lalu pada bulan April 2024, pasien mulai berobat ke RSCM karena sesak nafas yang semakin memberat, lemas, dan demam. Lalu pasien dirawat selama 2 minggu, dilakukan penarikan cairan dari rongga paru, dilakukan pemeriksaan tambahan berupa USG, FibroScan, dan EGD dengan kesannya sirosis. Lalu pada 2 bulan sebelum masuk rumah sakit, yaitu bulan Mei 2024, pasien rutin kontrol ke Polihome RSCM dengan kecurigaan adanya kelainan sumsum tulang, myelofibrosis yang mengalami perubahan jaringan. Pasien direncanakan untuk pemeriksaan mutasi JAK2 dan BCR-ABL, dan pasien diputuskan untuk dilakukannya best supportive care, yaitu transfusi PRC leukodepleted sesuai dengan target HB sambil menunggu terapi dari myelofibrosis yaitu ruxolitinib tersedia di JKN. Sampai pada pengobatan saat itu pasien masih rutin mengkonsumsi OAT. Lalu kurang lebih 1 minggu sebelum masuk rumah sakit yaitu 15 Juli 2024, pasien mengeluhkan adanya lemas seluruh badan, cepat lelah saat beraktivitas, sesak nafas
nafas dirasakan pada saat pasien berjalan kurang lebih 100 meter seperti ke toilet. Keluhan lain yaitu adanya kaki bengkak jika berbaring lama, batuk berdahak, dan penurunan nafsu makan. Pasien berobat ke Polihome dan didapati bahwa HB pasien adalah 3,9. Lalu pasien pos perawatan di RRE IGD sebelum akhirnya pasien pindah ke ruang lantai 7 dan sudah mendapatkan transfusi PRC leukodepleted dengan total 8 kantong selama 4 hari perawatan. Lemasnya sudah berkurang dan pasien dapat mobilisasi sendiri ke toilet. Pasien juga mulai merasakan sesak napas yang berkurang apabila tidur telentang. Kaki bengkak masih dikeluhkan dan pada saat perawatan hari ke-10 pasien mulai mengalami batuk berdahak kuning yang disertai dengan rongki di daerah basal toraks sehingga dianggap sebagai infeksi dalam rumah sakit atau HAP. BAB dan BAK tidak ada keluhan. Berikut adalah riwayat transfusi PRC LD di RSCM dan pasien sudah 2 kali difungsi di RSCM. Pertama bulan April sebanyak 1.275 cc serus hemoragik dan pada tanggal 26 Juli sebanyak 375 cc serus. Berikut ada riwayat lainnya, riwayat penyakit dahulu, ginjal, liver, jantung, dan pankreas. Pasien punya riwayat asam urat tinggi sejak 5 tahun terakhir, tapi tidak rutin minum obat dan dikatakan mengaku tidak pernah adanya di sendi ataupun nyeri di sendi. Halo, Dokter Lisa. Dokter Lisa. Pasien didapati adanya pengembangan dada yang asimetris dan ada toraks sinistra. Dari auskultasi didapati bahwa suara napas vesikular juga menurun di toraks sinistra. Berikut adalah hasil dari laboratorium pasien. Pasien mengalami pansitopenia yaitu HB, leukosit, dan trombosit yang rendah serta adanya tanda peningkatan dari asam urat yaitu 8,3. Berikut adalah pemeriksaan lain yaitu pada tanggal di dimer pasien meningkat sebanyak 2.550 dan peningkatan procalcitonin yaitu 0,43. Berikut ada analisa cairan pleura pasien. Didapati adanya Rivalta positif dengan bekuan serta adanya dominan MN dibandingkan PMN. Lalu untuk glukosa cairan dari pleura itu 85 mg per desiliter dibandingkan dengan glukosa serum 109,9. Lalu kesannya adalah eksudat dan dijumpai banyak eritrosit dengan adanya dugaan traumatic trap. Lalu dari cairan pleura yang dilakukan pemeriksaan biakan dan resistensi lainnya, dijumpai hasilnya tidak tumbuh mikroorganisme dan pada pulasan gram tidak ditemukan adanya kuman dengan leukosit 4-6 lapangan pandang. Pada pulasan gram tidak ditemukan adanya kuman
Lalu untuk pemeriksaan cairan pleura dilakukan pemeriksaan TCM, dijumpai hasilnya negatif. Dan TBRO juga dijumpai hasilnya negatif. April kurang lebih hasilnya sama dengan yang dilakukan pada bulan Juni, yaitu dengan Rivalta positif, kesan eksudat dengan glukosa cairannya 101 dibandingkan serum 146. Dan pada pemeriksaan sitologi dari cairan pleura, hasilnya adalah negatif, tidak ditemukan adanya sel ganas. Berikut adalah pemeriksaan radiologi yang dilakukan pada saat pasien masuk rawat inap perawatan kali ini. Dengan kesimpulannya dibandingkan pada radiologi sebelumnya, saat ini kesannya kardiomegaly, suspek adanya efusi perikard dan adanya efusi pleura bilateral. Terdapat fibrosis di lapangan bawah paru kanan. Lalu untuk hasil dari ekspertise CT torakoabdominal, didapati adanya efusi pleura bilateral yang berkurang di sebelah kiri. 3 in bed paru masih mulai berkurang dengan adanya nodular soliter perifer segmen 6 paru kanan dan terdapat adanya limfadenopati. Pasien juga dari CT scan torakoabdominal dijumpai adanya hepatosplenomegali dengan multiple lesi litik di korpus vertebra T7, T8, dan L1 serta adanya sklerotik di korpus vertebra L1. Berikut adalah CT scan-nya. Izin saya lanjutkan untuk daftar masalah pada pasien adalah anemia grafis perbaikan dengan HB 8,1, terakhir suspek ada keterlibatan myelofibrosis. Lalu DIPSNO pada efusi pleura bilateral sudah dipungsi dengan HP low risk dan TB paru pada kasus baru saat ini dengan fase lanjutan OAT dengan status HIV negatif, adanya hipertensi portal non sirotik, dan adanya hiperurisemia asimptomatik dan hipokalsemia. Rencananya adalah target pada perawatan HB di atas 10, dilakukan juga rencana untuk pemeriksaan PCR TB4 in 1 untuk melihat adanya keterlibatan resistensi obat INH di pemeriksaan dilakukan di Kalgen, dan juga direncanakan adanya pemeriksaan kultur jamur dan MGIT tuberkulosis di laboratorium mikro Cikini. Saat ini pasien juga sudah mengirimkan sampel untuk pemeriksaan JAK2 dan BCR-ABL yang hasilnya belum tersedia. Dan pada saat perawatan, pasien direncanakan untuk rawat bersama dengan TS pulmonologi, home, dan juga jantung. Berikut adalah rencana tata laksana yang diberikan pada pasien selama perawatan dengan antibiotik untuk HAP-nya adalah levofloxacin dan untuk OAT-nya fase lanjutannya masih dilanjutkan. Izin dok untuk pertanyaan pada TB meeting kali ini adalah bagaimana diagnosis dan tata laksana pada kasus efusi pleura berulang pada pasien. Sekian dari TB meeting kali. Baik dok, terima kasih atas presentasinya. Kan pertanyaan yang diajukan adalah diagnosis dan tata laksana ya pada efusi pleura berulang. Untuk pertama kita minta masukan dari teman sejawat radiologi dulu dok untuk bagaimana gambaran untuk radiologi pada pasien tersebut. Silahkan dok. Selamat siang dok, saya dari radiologi izin to share screen imaging ada pada pasien ini. Baik, silahkan dok. Apakah sudah terlihat dok? Terlihat dok. Baik. Izin berikut adalah untuk pemeriksaan yang ada di pasien ini. Di pasien ini sudah dilakukan 2 CT scan. Ini yang saya tunjukkan adalah untuk CT scan torakoabdominal yang dilakukan pada tanggal 17 April 2024. Jadi untuk potongan kontrasnya pertama yang bisa saya perlihatkan adalah di sini tampak ada efusi pleura kiri yang cukup masif dan juga di paru kanannya tampak juga ada efusi pleura kanan.
di mana yang kiri lebih dominan dibandingkan yang kiri lebih dominan dibandingkan yang kanan. Terus di sini apabila kita lihat untuk dinding pleura di sini tampak cukup menebal, dan ini untuk yang kanannya. Jadi dinding pleura juga tampak ada penebalan. Terus selanjutnya kita lihat di sebagian ini tampak ada atletasis kompresif akibat dari efusi pleuranya. Setelah itu, ini untuk jantungnya juga terlihat adanya efusi perikardium di sekitarnya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk di parunya. Ini untuk window parunya, kita lihat dari atas, di sini tampak adanya opasitas ground glass yang cukup prominent di kedua lobus, di kedua paru, di lobus superior, median, dan inferior yang kanan, dan ini di bagian inferiornya kita bisa lihat adanya banyak fibrosis dan juga sebagian dengan konsolidasi. Fibrosis dan konsolidasi. Tapi dari gambaran ini kita tidak mendapatkan adanya gambaran opasitas ground glass opasitas diinbat yang jelas. Baru selanjutnya untuk yang lainnya kita bisa lihat di bagian abdomennya ini. Kita lihat ukuran heparnya cukup membesar dan juga ukuran liennya juga cukup membesar. Di mana ini kita lihat untuk diameter kraniokaudalnya mencapai 27 cm untuk liennya. Dan apabila kita lihat juga di potongan aksialnya ini ada sebagian parenkim lien yang dengan area yang hipo dan lebih gelap. Ini kemungkinan menunjukkan adanya gambar infak dari lien. Setelah itu, di sini juga kita bisa lihat ada gambaran hipertensi porta, di mana ini adalah si vena portanya tampak melebar, dan juga vena lienalisnya tampak melebar juga, dan tampak tortus. Sehingga ini menggambarkan suatu hepatosplenomegali dengan hipertensi porta. Baru selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaannya tanggal 31 Juli. Ini untuk efusi pleura bisa kita lihat cukup berkurang dibandingkan sebelumnya, tetapi untuk dinding pleura masih kelihatan sebagian masih ada penebalan. Untuk parunya opasitas ground glassnya kurang lebih masih sama, tetapi untuk fibrosisnya juga sudah masih sama, tapi untuk konsolidasinya dia lebih berkurang dibandingkan sebelumnya, kurang lebih seperti itu kalau dari radiologi, dok. Jadi untuk parunya secara keseluruhan menunjukkan ada suatu proses infeksi lebih arah ke pneumonia, tapi tidak memberi gambaran spesifik, dan juga efusi pleura bilateral yang dibandingkan sebelumnya dia berkurang. Kurang lebih seperti itu dari radiologi. Baik dok, terima kasih atas masukan untuk dari teman sejawat radiologi ya. Kita lanjutkan, kita masukkan terhadap Biasanya sampai jam 1. Iya. Tapi coba tunggu nanti tanya perawatnya ya. Ini kan dari jam 11 sudah asistennya. Kita lanjutkan ke teman sejawat patologi klinik. Apakah di Zoom ini telah bergabung dari patologi klinik? Baik, mungkin belum sempat bergabung. Selanjutnya kita minta ke pendapat dari sejawat mikrobiologi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, ini hasil untuk gene expertnya tadi disampaikan nggak ya? Dokter Lisa. Iya dok, izin dok. Untuk hasil gene expert dari cairan pleura, hasilnya adalah negatif dok. Oh iya,
Ya, memang saya konfirmasi aja, emang hasilnya untuk cairan pleura memang negatif ya. Dan memang untuk eh, kasus seperti ini yang menggunakan cairan pleura itu sensitivitas menggunakan gene expert ultra itu memang eh, cukup rendah dibandingkan yang lain, ya, hanya 71%. Jadi memang dari WHO pun tidak merekomendasikan untuk menggunakan cairan pleura. Tapi memang pasien ini memang masalahnya di produksi masalahnya di efusi pleura ya. Iya, betul, Dok. Oh iya. Ya, dan itu tadi direncanakan untuk kultur juga ya. Tapi Iya, belum betul, Dok. belum di ini ya, belum. Belum dilaksanakan. Ya. Jadi kalau sebenarnya untuk kultur pun itu bisa dicoba sih menggunakan cairan pleura, walaupun sebenarnya tidak lebih sensitif dibandingkan menggunakan gene expert ultra. Tapi kita bisa mencoba untuk melakukan kultur menggunakan cairan pleura. Untuk TB-nya sendiri, apakah bisa menggunakan sampel sputum ya untuk pemeriksaan TB-nya? Pasien ini apakah bisa berdahak? Ya. Iya, Dok. Sejak 3 hari perawatan, pasien mulai mengalami batuk berdahak. Oh, iya. Waktu apa namanya? Waktu pengiriman gene expert itu apakah kenapa tidak menggunakan sampel? Halo? Iya, izin, Dok. Koordinasinya udah langsung kan. Oke, ini datanya langsung ya. Maaf, Dok, agak terputus tadi, Dok. Oh iya. Pada saat fungsi pleura Ya. tanggal 26 Juli, itu pada saat itu pasien tidak ada batuk. Saat itu belum ada mengalami batuk, Dok. Sampel yang mungkin diperiksa hanya cairan pleura aja ya pada saat itu ya. Ya, Iya, izin, Dok. ya, saran saya mungkin kalau pasiennya ini bisa berdahak, bisa juga dikirimkan sampel sputumnya. Itu lebih baik sih untuk diperiksa yang diperiksa gene expertnya atau TCM-nya selain menggunakan cairan pleura. Nah, rencananya ini kultur MGTB ini menggunakan apa ya rencananya? Kalau dari saran saya sih, kalau memang dia bisa berdahak, menggunakan sputum ya. Oh, baik, Dok. Demikian dari saya. Baik, terima kasih, Dokter. Untuk sarannya. maaf, Ya. izin. Untuk sputumnya apakah pernah diperiksakan BTA-nya ya? Dalam yang produksi beberapa hari terakhir. Iya, Dok. Pada saat pasien mulai mengalami batuk berdahak, sebelumnya memang kami juga belum sempat, Dokter, untuk memeriksakan dahaknya. Oh ya. Ya, mungkin sebaiknya jika pasiennya bisa berdahak, karena kita juga belum bisa menyingkirkan apakah ini TB ekstra paru atau TB paru. Jadi mungkin sebaiknya kita berpikirnya ke TB paru seperti yang diagnosa awalnya. Jadi untuk TB paru memang
sampel yang terbaik adalah sputum ya. Jadi kalau memang dia bisa berdahak dan dahaknya cukup baik kualitasnya, kita bisa sarankan untuk dilakukan pemeriksaan TCM dan kultur untuk sekaligus memeriksa OAT-nya, sensitivitas obatnya. Demikian. Terima kasih. Baik dok, terima kasih atas masukannya. Selanjutnya, dari apakah sudah hadir teman sejawat dari patologi klinik? Kalau belum ada, kita lanjutkan ke teman sejawat home untuk memberikan masukan, tanggapan, atau ada yang kira-kira ingin disampaikan. Silahkan dokter dari divisi hematologi. Ya, terima kasih dok. Dengar dok? Selamat siang. Maaf, suara saya terdengar dok? Izin terdengar, Dok. Oh ya, Terdengar dok. ya, Ya. ya tadi saya sudah mengikuti kasusnya ya. Cuman memang gambarannya sepertinya tidak khas untuk baik itu yang LGK maupun myelofibrosis ya. Ada di mana tidak hanya bisitopenia, tetapi juga ada peningkatan vena porta ya, portal hypertension ya. Kemudian juga ada efusi pleura yang dan perikat yang belum diketahui ya. Jadi sebenarnya sih memang kalau sepertinya kalau dari hasil BMP itu yang histopatologinya itu fibrosisnya apakah itu primer ya, primary myelofibrosis atau sekunder ya, mungkin kita belum bisa tahu ya. Oleh karena itu mungkin pemeriksaan yang bisa kita mintakan ya diantaranya tadi ya JAK2 mutation ya, JAK2 mutation untuk melihat apakah ada mutasi pada yang kalau diagnosisnya primary myelofibrosis ya. Terus yang lain lagi untuk portal hypertensionnya itu apakah bisa diketahui ya penyebabnya dari mana ya? Apakah ada trombus, ada atau tidak gitu? Karena gambaran tidak khas untuk kelainan baik itu myelofibrosis dan LGK. Mungkin sementara diagnosisnya berjalan, tadi pemeriksaan mutasinya, JAK2 mutationnya, mungkin bisa dilakukan terapi suportif ya, transfusi target HB10. Cuman memang sepertinya ini kasusnya memang harus dicari ininya ya, asal mula di awalnya gitu, karena sepertinya belum ketemu ininya ya, penyebab asal penyebabnya ya. Mungkin kalau dari home seperti itu ya dok. Kasih dok. Izin dokter Ardi, mau tanya dikit dok. Iya. Kalau misalkan ini kan masih di walk up ke arah myelofibrosis dok ya. Ya, Myelofibrosis myelofibrosisnya mungkin bisa primer atau sekunder dok. Jadi kalau misalkan sebenarnya. masalahnya tampilan klinisnya tuh tidak murni primary myelofibrosis ya. Kalau primary myelofibrosis kan memang ada splenomegali ya, kemudian ada sitopenia, kemudian biasanya usia lanjut ya, kemudian ya usia 40 tahun ke atas dan ada tidak disertai itu portal hypertension ya. Jadi ada beberapa gejala yang tidak khas untuk primary myelofibrosis. Kalau sekunder masih mungkin ada sistemik yang menyebabkan fibrosis di sumsum tulangnya. Mungkin itu dok. Oh iya dok. Ini udah di BMP dok ya? Ya BMP, cuman memang BMP itu kan dia nggak bisa memastikan diagnosis dok. Maksudnya setelah di BMP kita bisa tahu pasti penyakitnya nggak bisa kita bisa tahu gitu. Kecuali pasien misalkan murni leukemia gitu kan bisa ketemu sel blast. Tapi kalau ini kan gambarannya kan fibrosis, cuman didapatkan fibrosis, kemudian juga yang sitomorfologinya kan partikelnya nggak ada ya, nggak ada
Ini Iya, dok. gambarannya tuh nggak benar-benar nggak ada clue atau bukti yang terarah gitu dok untuk diagnostik. Ya, ya jadi masih bisa myelofibrosis tapi mungkin sekunder juga bukan primer. Kalau yang primer ya tadi periksa JAK2 mutation aja dok. Cuman saya nggak yakin juga sih, kayaknya gambarannya nggak khas primary myelofibrosis sih dok. Iya, dok. Kalau TB sumsum tulang berarti kayaknya bukan ya, dok ya? TB sumsum Nah tulang. itu Bukan, dok. harus di aspirasi ya. Cuman kan udah di Aspirasi ya. BMP. Nanti mungkin dari pemeriksaan yang lain dulu aja dok. Kalau misalkan bisa dari yang lain Oh, kan, kalau cairan pleura kan lebih itu mungkin ya bisa dilakukan atau yang lain dok. ya, dok. Tapi nanti kalau memang mau diputuskan dari tim mau BMP lagi untuk aspirasi untuk Ya, pemeriksaan TB ya sumsum tulang selesai, dok ya. mungkin bisa dilakukan lagi. Kalau yang secondary myelofibrosis tadi contohnya kayak apa? Trombus vena itu, trombus vena Iya, porta. trombus. Tapi kan dia ya bisa kalau ada trombus bisa juga kalau misalkan ada trombus kemudian jadi eh, ke atas kan ke ininya kan esofagusnya ya, ke vena esofagusnya. Kalau yang itunya kan ke hati sama limpa ya. Tapi tadi kayaknya nggak ada trombus juga ya. Ini di CT scan toraks ya, atau torakoabdomen ya tadi. Torakoabdominal tapi kayaknya nggak ada Torakoabdomen ya. trombus tadi. Oh Kalau iya, iya, dari oke, oke. izin dok, kalau dari CT torakabdomen sih kayaknya nggak ada dok trombus dan Nggak ada ya. gambaran yang penyebab secara khasnya. Soalnya yang parunya ini juga gambarannya tuh kayak apa, nggak terlalu apa, memang GGO diffus tapi nggak jelas yang kayak proses kronik gitu, nggak kelihatan dok. Dan untuk yang tromboemboli sih nggak kelihatan dok. Tapi memang di sini ventricle kanannya kelihatannya memang sudah dilatasi ya dok. Jadi kayak gambaran apa, RV gangguan dari apa kanannya itu sudah terlihat sih dok di em, atrium maupun ventricle kanan tuh kelihatannya sudah terlihat membesar dok pada pasien ini. Apa rasio pulmonary artery Rasio eh, juga udah naik dok. udah Rasio banyak satu dok ya. rasio 1,2, terus RV juga sudah lebih besar daripada LV, begitu juga Hmm. RA udah lebih besar daripada RA dok. Jadi gambaran right heart-nya itu sudah eh, terlihat dok. Di pasien ini memang yang sangat prominent tuh ini apa, eh, limpanya dok. Limpanya itu sangat besar dengan vaskular limpanya juga. Jadi si arteri vena lianalis itu sangat dilatasi dan tortuous dok. Vena portanya itu juga dilatasi tapi yang di hepatiknya justru nggak terlalu besar. eh jadi kesannya ini memang hipertensi porta tapi yang prehepatik dok. Iya, dok. Oke, oke. Kalau kemungkinan apa dok, lymph node, mediastinal lymph node-nya tadi ada pembesaran nggak ya, dok? Mediastinal lymph node. Nggak ada yang ada multiple tapi nggak ada yang yang signifikan membesar banget tuh nggak ada dok. Ada yang ya paling batas-batas ya dok, kayak 1 senti itu kayak di para aorta yang di mediastinum. Cuma kayaknya sih tidak yang sangat besar Nggak ya, gitu, dok ya. nggak ada dok. Oke, ya, 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 dok. Kalau tadi gambaran parunya nggak seperti mengarah ke apa kayak sarkoidosis itu nggak, dok ya? Mengarah kemana dok, maaf? Sarkoidosis apa? Sarkoidosis mah nggak terlalu dok. Ya, ya. Soalnya kan kalau kita sarkoidosis itu kan daripada paru lebih ke KGB-nya dulu, sedangkan ini KGB KGB-nya dulu. nggak. KGB-nya relatif aman dok. Iya, dok. Oke, dok. Ya, sip, sip. Terima kasih, dok. Kalau sumbatan vaskular yang misalkan bisa diketahui nggak dok, yang dia bisa menyebabkan
portal hypertension, kemudian tadi kan vena untuk dianalisnya melebar, kemudian itu kira-kira yang bisa kita, maksudnya kemungkinan sumbatannya di mana gitu, bisa tahu nggak tuh dok dari radiologi apa pemeriksaan CT angio whole body atau bagaimana tuh dok? Kalau pasien ini sebenarnya hypertensionnya memang lebih prominent si portanya dok daripada yang pulmoner. Walaupun pulmonernya juga kelihatannya itu ada, tapi memang lebih prominent yang tadi yang porta prehepatiknya itu soalnya itu yang gede banget dok si vena lenalis dan kawan-kawannya itu dok. Em, untuk yang di paru itu kalau dari penyakit paru yang kelihatan di sini itu nggak terlalu jelas ya dok gambarannya. Kalau yang portalnya itu sih kelihatannya sih karena curiganya dari peningkatan flow dari si liennya sih dok kemungkinan besarnya. Kalau hemangioma gitu enggak ya dok? Apa kayak yang kalau nggak salah pernah ada kasus yang vena inferior ya, vena cava inferior hemangioma atau cavernosa di kelainannya pembuluh darah gitu dok. eh iya beberapa kelainan pembuluh darah mungkin jadi bisa bikin flow meningkat ya dok sehingga akhirnya jadi overload. Tapi pada pasien ini sih nggak ada lesi yang mengesankan itu dok. Yang benar-benar terlihat sangat meningkat flow masih yang ini memang hanya si limpa dan vena-vena lienalisnya ini dok terutama. Tapi sepemahaman saya sih harusnya kalau nggak salah hipertensi pulmonal itu juga bisa karena mieloproliferatif itu juga sih dok. Mekanisme pastinya sampai ke hipertensi pulmonalnya mungkin saya masih belum terlalu paham juga. Tapi pernah baca ya ada keterkaitan dok. Jadi saya sih curiganya dari mieloproliferatif ini ke yang hipertensi porta yang prehepatik dan dia juga mungkin sampai ke ada pengaruh juga ke hipertensi pulmonalnya itu dok. Berarti periksa jantung mutation ya. Ya, udah. Baik dok, terima kasih atas itunya masukannya. Mungkin dokter Eka bisa, dokter Putu Eka bisa melanjutkan memberikan masukan terkait kasus ini dok. Baik, terima kasih dok. Kalau saya sih ini untuk apa namanya pasien ini emang masih ini ya masih sulit ya karena eh, satu entitas penyakitnya apa nih belum ketahuan untuk primernya apa yang penanganannya belum belum ketahuan ya. Kalau pasien ini kan diagnosis TB-nya dari klinis saja ya tanpa ada hasil sputum nggak ada ya, sputum nggak ada. Klinis dan Terus radiologis, kalau Dok. itunya hasil pernah cek, Hah? Iya. Kalau ADA ada nggak ADA? ADA Izin cairan dok, pleura dari rumah sakit sebelumnya, di sini nggak diperiksa dok ADA. nggak pernah ya. Tapi pasien Iya, udah pengobatan hampir berapa nih? Udah 9 bulan ya TB ya. iya betul dok. Ya udah untuk tadi plan-plannya seperti evaluasi resistensi obat boleh-boleh aja. Jadi kalau kultur kultur ini pastinya saya masih dirawat atau gimana ya? Izin dok, pasiennya kemarin meminta pulang dok, karena sudah lama dan pasien sudah merasa enakan, jadi akan melanjutkan pemeriksaan kultur, Tes ya. MGIT, dan mengambil hasil JAK2 mutationnya nanti melalui rawat jalan dok. Ya. Oh MG itu udah diambil ya MG.
MGIT belum kemarin sampelnya tidak jadi dok dipakai. MGIT-nya dari bahan apa ya? Rencananya mau dari pleura dok kemarin. Kita udah simpan di kulkas, titip di kulkas PK. Cuman ketika kita mau mengambil lagi ternyata sudah terbuang dok sampelnya. Jadi direncanakan mau pemeriksaan dahak saja dok. Oke, ya itu seharusnya kita periksa juga ya kalau kalau ada resistensi obat, kultur, kultur diperiksa, terus kalau yang PCR TB 4 gitu ya, itu bisa juga kalau ada apa 4 in 1 collagen dari sputum. Terus kalau dilihat dari efusi pleuranya berkurang ya, kayaknya dari bulan April berkurang ya, itu ya, apa namanya jumlahnya. eh, jadi kayaknya kita belum perlu ada tindakan khusus dulu ya seperti apa pasang drainase atau torakoskopi medis kecuali kecuali kedepannya pasiennya datang lagi nih di apa datang lagi dirawat inap karena fungsinya bertambah lagi. Nah, itu baru kemungkinan kita ada rencana untuk tindakan-tindakan gitu ya apa eh, torakoskopi medis gitu misalkan untuk biopsi ya biopsi pleura. Ada yang unknown unknown pleural effusion ini pasti sudah pernah periksa sitologi ya sitologi cairan pleura. Sudah dok, izin dok memang kemarin kendalanya untuk pemeriksaan PCR TB 4-in-1, kultur jamur, dan MGIT itu tidak tersedia di RSCM dok. Jadi untuk pembiayaannya kita tidak bisa mengajukan coding. Begitu dok. Hmm. Kalau sitologi udah ada hasil sitologi. Sitologi sudah dok, tidak ditemukan adanya sel ganas. Ya udah oke. Berarti dulu aja kenapa pasien udah pulang ya udah pulang ya ya berarti OAT-nya lanjutkan dulu sambil kalau pasien bisa kita periksakan lagi tuh kultur cairan pleura ya. Kalau yang berbayar-berbayar seperti tadi apa PCR TB boleh aja kalau pasiennya mampu gitu ya. Iya dok. Itu terus tadi dan juga di follow up lagi untuk walk up primary ini ya sorry myeloproliferative disorder ya apa ya myelofibrosis ya. Iya dok. Myelofibrosisnya bagaimana hasilnya karena dari beberapa laporan kasus ada juga tuh yang mielofibrosisnya menyebabkan efusi pleura berulang setelah di biopsi itu bentuknya Oh, extramedullary ya extramedullary hematopoiesis. Di biopsi pleuranya ada eh, bagian dari mielofibrosisnya gitu. Terus di apa kita follow up aja. Terus sama untuk portal hypertension ininya pulmonary hypertensionnya sudah konsul kardio belum ya untuk echo gitu kan. izin sudah dok. Cuman kemarin karena ekonya baru dilakukan pada pemeriksaan April. Jadi untuk evaluasinya nanti melalui dari rawat jalan dok. Halo dok. Ya ya ya. Udah pernah berarti ya. Ya udah seperti itu sih dari saya dokter Dokter Eka tadi limpanya S5 atau S8 ya? limpanya ya dokter Lisa. Izin dok, dari pemeriksaan fisik yang didapati S5 dok, Schaffner 5. Tapi risiko rupturnya nggak ada kan ya? Maksudnya apa nanti perlu bypass atau gimana? Sementara kita itu tadi ya pemeriksaan jatuh sambil nunggu kalau memang positif beri obat dulu atau harus segera di itu tuh Ditip. tata laksana untuk shunt atau apa gitu. Oh iya di itu juga ya dicatat juga tuh opsi-opsinya ya, untuk tidak kan tidak hanya menangani efusi pleura juga tapi menangani portal hypertensionnya tadi ya. Iya betul dok. Eh, Pemberian jaktu ya kalau jaktu inhibitor ya kalau jaktunya positif Kita kasih cuman dengan apa maksudnya bypass tadi ya.
Nah, kalau bypass, kalau misalkan nanti perlu emergency kan maksudnya takutnya bisa ruptur ya, ruptur limpa kalau terlalu besar nanti limpanya. Ya, Dok. Baik dok, terima kasih masukannya. Nanti dokter yang megang pasien, dokter Lisa, tadi ada beberapa masukan terkait dari saran dari sejawat mikrobiologi, yaitu tentang masalah pengambilan sputum, kemudian dari narasumber kita evaluasi tentang kita evaluasi apakah memungkinkan untuk teruskupi medis, dan yang terakhir adalah bagaimana tata laksanaan dengan portal hipertensi untuk evaluasinya. Baik dok, kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi untuk kasus ini dok dari teman sejawat yang hadir pada hari ini? Izin dok, mau bertanya dok. Eh, untuk pemeriksaan sputum yang direncanakan, kan ada kurang lebih ada 3 ya dok. Ada kultur jamur, PCR TB, dan MG. Kira-kira dari ketiga ini dok, manakah pemeriksaan yang lebih prioritas dok? Karena memang ada kendala dari biaya juga dok. Terima kasih dok. Baik dok, Kultur yang gitu aja ya, kultur MD. Oh, Iya, kultur yang gitu aja untuk ininya, untuk apa namanya, pemeriksaan utamanya. Baik dok. dari sejawat mikro tadi sempat berbicara dok, kira-kira yang mau diberikan masukan dok terkait dari ketiga itu? Dok, Ya, kalau misalkan syarat dok. izin, ya, izin kalau pemeriksaan kultur jamur, kalau diperiksakannya menggunakan BPJS, masuk dengan BPJS bisa sih dikirim ke laboratorium mikrobiologi di Ekmen dok. Jadi nanti bisa di cover dengan BPJS. Tapi kalau untuk yang kultur TB tadi yang menggunakan MJ itu memang pemeriksaannya di LMK Cikini ya, mikrobiologi FKUI Cikini itu memang mandiri. Jadi kalau yang di cover BPJS bisa yang kultur jamur tadi bisa dikirim sampelnya ke laboratorium mikrobiologi klinik yang di Ekmen. Tapi mungkin nanti kontak dulu dengan HP jaga kami ya dok, karena sebenarnya list layanannya untuk kultur jamur itu belum ada, tapi bisa dimasukkan ke dalam pemeriksaan yang ada di kami, yaitu pemeriksaan kultur anaerob. Demikian jika direncanakan untuk pemeriksaan kultur jamur. Saya setuju kalau prioritasnya tadi kultur TB ya, seperti yang Dokter Eka sarankan. Nah itu pemeriksaannya bisa dilakukan di mikrobiologi LMK mikrobiologi FKUI yang di Cikini. Demikian. Baik dok, terima kasih untuk masukannya dok. Jadi tolong dokter Lisa untuk apa yang hari ini disampaikan nanti direview kembali. Baik dok, mungkin kalau sudah tidak ada masukan terhadap kasus ini, mungkin berakhir pula untuk TB meeting kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih ke beberapa departemen, baik itu radiologi, mikrobiologi klinik, dan teman sejawat dari Hepato atas kehadiran pada TB meeting ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih dok.